Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bab 12. Kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syu'aib untuk menjadi panutan penduduk desa Madyan. Penghuni desa itu dinamakan Ashabul Aikah karena kepala dari penduduk tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madyan diambil dari nama putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu nama tersebut menjadi nama kabilah yang terdiri atas anak cucu Madyan. Kaum Nabi Syu'aib alaihi salam pada umumnya menyembah berhala atau patung atau juga kuburan-kuburan leluhur mereka. Bukan itu saja, mereka juga terbiasa mengurangi timbangan dan takaran, juga terbiasa akan mengurangi hak-hak manusia. Oleh karena itu, tindakan tersebut menyebabkan kerusakan, percecokan, dan perkelahian, sehingga penduduk wilayah tersebut tidak bisa tentram. Pada masa kritis itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus salah seorang dari penduduk tersebut yang bernama Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib alaihi salam adalah seorang yang ramah, penyebar dakwah, berkemauan keras, pemikir yang cerdas, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk desa Madyan tergolong orang-orang yang kaya raya, tetapi suka mengurangi takaran atau timbangan dalam jual beli. Oleh karena itu, Nabi Syu'aib alaihi salam selalu memberi peringatan kepada mereka. Beliau takut dan kasihan jika nanti mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Nabi Syu'aib pun menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Nabi Syu'aib alaihi salam menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Dia. Dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadapmu akan azab pada hari yang membinasakan." Penduduk desa Madyan pun berkata, "Wahai Syu'aib, sholatmu itu menyuruh kamu agar kamu meninggalkan apa yang telah disembah bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang penyantun lagi berakal." Begitulah kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Sebenarnya mereka berkata demikian itu untuk mengejek Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib alaihissalam tidak putus asa untuk menyampaikan isi hatinya dengan penuh keteguhan dan selalu memperingati kaumnya dan berkata, "Hai kaumku, bagaimana perasaanmu? Aku diberi tanda bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang halal dan banyak. Peringatanku kepadamu bukan hanya untuk aku jalani sendiri. Aku melarang mengurangi takaran dan timbangan itu tidak lain supaya kamu mendapat kebaikan. Jika kamu dapat melakukan kebaikan dengan benar, itu tidak dari perbuatan siapa-siapa kecuali dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya menyampaikan
Dan jika ada suatu rintangan, aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tinggalkanlah perbuatan mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan kepada orang yang bertaubat dan mengasihi hambanya yang beriman. Kaum Madian tidak mendengarkan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka menuduh Nabi Syuaib alaihissalam sebagai orang yang kena sihir dan gila. Kaum Madian menghina dan mengajak Nabi Syuaib alaihissalam mengikuti jejak mereka. Pemuka-pemuka kaum Madian berkata kepada masyarakat, "Jika mengikuti Syuaib, pasti kamu menjadi orang yang sangat merugi." Perkataan tersebut tidaklah selesai. Kaum Madian selalu membantah perkataan Nabi Syuaib alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi Syuaib alaihissalam memohon keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Quran surah Al-A'raf ayat 89. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa hambanya yang bertakwa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa pada hari Zulah atau hari naungan, yaitu siksa pada hari yang menakutkan karena awan yang biasanya mendatangkan air tetapi mendatangkan hujan api atau petir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu neraka jahanam sehingga hari itu bumi terasa sangat panas. Penduduk desa Madian bernaung masuk ke dalam rumahnya, tetapi bertambah panas. Kemudian mereka keluar. Di luar ada Zulah, bayangan dari awan, sehingga penduduk desa Madian bernaung di sana. Tetapi kemudian mereka dihujani api. Semua penduduk Madian hancur berserta tempat tinggalnya. Adapun Nabi Syuaib alaihissalam beserta pengikutnya terhindar dari siksa karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Selanjutnya kerjakan tugas latihan halaman 116 sampai 118. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi